Wandami Sayadaw would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk now. Okay. We will bear respect the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today paragraph or today's sentence is Anaisito ja viharati. Anaisito ja viharati. About that ja in the commentary. Anaisito what instead of ja. In the definition, anaisito what? Anaisito ewa. So surely without dependence. So without dependence, viharati lives, dwells, or stays. So without dependence, in terms of dependence of craving, dependence of wrong view. So if we know body as a body, if we don't know me or mine, what will we be? Anaisito ja viharati, without dependence, or surely without dependence, lives or dwells. Dependence has two things: dependence of craving, dependence of wrong view. Normally, we dependent on this body with the craving. So we attach this body. This is me or mine. So with the attachment, with a greedy mind, we are dependent on the body. In the same way, we are dependent on the body with the wrong view. Wrong view means this is me or mine. So although it is not correct, we are dependent on the body. So as me or mine, like that. So we never get independence or independence. Many people want to be independent. So as long as we have a craving, we are touching into something. As long as we have a wrong view, so we will not have independence. So to get independence, we have to reflect body as a body, not me, not mine. So at that time, we will be able to stay anaisito ja viharati. So meditator lives without dependence. Oke. Jadi kemarin sudah sampai Yawadewanya Namataya dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas mengenai kalimat Anisito ca viharati. Jadi secara makna di kitab komentar sebenarnya bukan
anisito wa. Bukan anisito ca, tetapi anisito wa. Anisito dan ewa. Jadi maksudnya adalah berdiam atau tinggal tanpa bergantung kepada apapun. Jadi tidak bergantung kepada apapun. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bergantung kepada pandangan salah, juga tidak bergantung kepada kemelekatan. Jadi jika kita mengetahui bahwasanya tubuh sebagai tubuh, maka kita bergantung, tidak bergantung. Jadi kita mengetahui tubuh sebagai tubuh saja. Jika kita mengetahui bahwasanya tubuh ini saya, maka sudah pasti hidup bergantung kepada pandangan salah, kepada kemelekatan. Jadi biasanya secara normal orang-orang bergantung kepada dua hal, yaitu bergantung kepada kemelekatan, bergantung kepada pandangan salah. Jadi mereka bergantung, berpikir, memiliki pandangan bahwasanya ini tubuh saya, ini milik saya. Mereka melekat kepada tubuhnya, mereka memiliki pandangan bahwasanya ini tubuh milik saya, ini adalah saya. Jadi inilah yang disebut sebagai berdiam, bergantung. Bergantung dengan kemelekatan, bergantung kepada pandangan salah. Semua orang sebenarnya ingin mandiri. Tetapi jika dia selalu menganggap bahwasanya ini saya, ini milik saya, tubuh ini milik saya, maka sampai kapanpun itu tidak bisa mandiri. Karena mereka selalu menganggap dengan cara yang salah, dengan kemelekatan. Maka tidak bisa mandiri. Oleh karena itu, kita perlu berdiam, merenungkan tubuh sebagai tubuh saja. Jadi, secara kebenaran mutlak, bahwasanya rupa sebagai rupa. Jadi, meditator perlu berdiam demikian. Next sentence is Naja Kenji Loke Ubadiyati. Loke is in the world. Kenji is anything. Kenji anything. Na Ubadiyati. Na is not. Ubadiyati. Uba adiyati. Adi is taking. Uba is taking closely. Takes by enclosing. May translate in this way. So Ubariyati, Uba Adiyati. Adiyati is like a dana or adana. Dana is giving. If you put adana, it is a taking. So Uba is by in a way closed. So normally translation, not clinging. So that's not clinging. That's not clinging anything in the world. Means does not attach to anything in the world. So literal meaning is uvariyati, takes in a way closed. Take in a way closed means so closing in this body, sticking on the body, we think this is me, this is mine. So this taking away is not correct, wrongly taking. So we think there is self or soul in the body. So
near to the body, we approach. We think self or soul is in the body. So because of this, taking closely. So closing into the body, take as a soul, as a me, as a mind. In the same way, like my son, my daughter. So close to the son and daughter, take wrongly as a my son, as a my daughter. So this is normal people. But for the practitioner, they will not take, they will not cling, they will not attach to anything in the world. The way they think is just body, just the materiality, everything. So everything here as a materiality, not like my iPad or my flower, like that. Just a materiality. So practitioner does not attach to anything in the world. It is like an Arahanta stage. So Arahanta will not attach to anything in the world. So whatever happening in the world, their minds are no problem. So even in their own life, they didn't attach. Because of this, Vanisaribuddha said, Navinandami Jivida, I don't delight life. Navinandami Marana, I don't delight death. But I'm waiting the time like daily pay workers. Like daily pay workers. So he didn't like life, no attached to the life. Life is a kind of materiality and mentality. So he didn't occupy as a me or mine. Life is just a life. It is impermanence, suffering, non-self. So didn't attach to the life. But also didn't say, I like death. Because it is according to rule, Bhikkhu cannot praise death, cannot encourage other people to die. So as a rule, cannot say I like death. As a view, cannot say I attach to the life. Because of this, what he said is, I didn't attach to the life, I didn't like death, but I'm waiting the time, like daily pay workers. Daily pay workers are like that, always seeing clock. To be maybe 5 o'clock, 6 o'clock. Or that he, in his mind, does not have to finish the job, just waiting in the time. So about the job, he is not interested, just to finish the time, because if the time is finished, so you will get money. Daily pay workers may not be retreat join meditators. Retreat join meditators, some may not trying to improve their own meditation, just waiting the retreat to be finished. So I'll go back. So
Like that, he is just waiting the time to finish life, to finish time. So means even online, he didn't attach. So that means Naja Genji Loke Ubariyati. Why not attach anything? Why not attach to anything in the world? So this kind of person is very free. Very free. No need to get fear. No need to get sorrow. Nothing attached. So even online, not attached. So if you practice body as a body, you will resolve. You will resolve. So as a ordinary person, so at least you should have like Arahanta's view. Body pain, this pain, and that pain, trying to ignore. No choice. So only you may think what you should think. So okay, translate. Ya, jadi kalimat selanjutnya naca kinci loke upadiyati. Jadi di sini na upadiyati. Loke itu artinya di dunia, kinci itu adalah sesuatu, na itu tidak, upadiyati dibagi menjadi dua, upa dan diyati. Diyati itu mengambil, upa itu secara dekat. Jadi mengambil sesuatu secara dekat. Upa itu maksudnya dengan cara yang dekat. Normalnya diterjemahkan sebagai tanpa melekat. Jadi seperti contohnya kalau dana itu kan mempersembahkan. Kalau adana itu mengambil, kebalikannya. Jadi tanpa melekat pada dunia. Jadi tidak melekat pada apapun yang ada di dunia. Jadi upadiyati itu mengambil secara dekat. Artinya secara dekat di tubuh. Berpikir bahwasanya, oh tubuh ini saya, tubuh ini milik saya. Ini adalah cara yang salah. Kita pikir tubuh ini ada jiwanya. Jadi secara dekat, pandangannya mengambil secara dekat. Jadi dia mengambil secara dekat tubuh ini sebagai saya, sebagai milik saya. Mengambil secara dekat, dengan dekat bahwasanya, oh ini anak perempuan saya, ini anak laki-laki saya. Secara normal memang orang-orang itu menganggap bahwasanya, oh ini putra saya, ini putri saya. Tetapi bagi seorang meditator yang melatih diri, mereka tidak boleh melekat pada apapun di dunia. Jadi di dunia ini, bagi seorang meditator, itu semuanya hanya materi hakiki, hanya materi yang mutlak. Jadi bukan sebagai ini iPad saya, oh ini bunga, begitu. Jadi hanya materi-materi. Jadi meditator, jika berdiam secara demikian, menganggap bahwasanya ini hanya materi, maka mereka tidak akan melekat pada apapun di dunia ini. Cara pikir mereka itu seperti seorang arahat. Jadi ada peristiwa apapun, maka mereka tidak akan sedih, pikiran mereka tidak akan goyah. Karena mereka melihat materi sebagai materi. Jadi ada penggunaan kata Nabi Nandani Jiwita. Saya tidak menikmati kehidupan.
Jadi ini dari Bante Sariputta ya, baiknya. Begitu juga Nabi Nandani Maranam. Saya juga tidak memuji atau menginginkan kematian. Tetapi saya hanya menunggu waktunya. Seperti seorang pekerja harian, menunggu waktu untuk dibayar. Jadi dengan demikian, bagi Bante Sariputta, dia tidak menyukai kehidupan. Karena kehidupan itu bagi Bante Sariputta itu hanya kelangsungan materi, kelangsungan mentalitas. Bukan sebagai saya atau milik saya. Jadi selalu berdiam, arahat demikian itu selalu berdiam kelangsungan materi dan kelangsungan mentalitas sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Tapi juga arahat demikian itu tidak bilang, saya suka terhadap kematian. Tidak memuji kematian. Karena secara winaya, biku itu tidak boleh memuji kematian. Secara pandangan, biku itu juga tidak boleh melekat kepada kehidupan. Jadi demikian, seperti seorang pekerja harian menunggu waktu kerjanya selesai. Ya, waktu kerjanya mungkin jam 5 sore atau jam 6 sore itu sudah selesai. Jadi mereka tidak ingin menyelesaikan pekerjaannya. Mereka tidak tertarik dengan pekerjaan, mereka hanya ingin menyelesaikan waktu hariannya. Setelah waktu sudah sampai, sudah habis, ya mereka akan dibayar. Mereka akan merasa bahagia. Demikian juga, ya bagi arahat atau Bante Sariputta itu menunggu waktu kematiannya seperti demikian. Jadi mungkin di sini ada beberapa meditator itu bergabung meditasi hanya 1 hari. Jadi bagi mereka yang mungkin menunggu 1 hari itu sudah maksudnya mereka menunggu bahwasanya 1 hari itu semoga bisa cepat selesai. Setelah selesai, maka mereka bisa cepat-cepat kembali ke rumah. Jadi Bante Sariputta itu hanya ingin menyelesaikan waktunya. Jadi tidak melekat kepada kehidupan. Oleh karena itu, ada penggunaan kata naca kinci loke upadiyati. Tidak melekat apapun di dunia ini. Orang seperti demikian itu sangat berani, tanpa kesedihan, karena mereka tidak melekat pada apapun. Bahkan kepada kehidupan mereka sendiri, mereka tidak melekat. Mereka hanya berlatih, ya, melihat tubuh sebagai tubuh. Demikian juga, seorang meditator itu harus memiliki pandangan yang sama seperti seorang arahat. Sehingga ketika meditator merasa sakit di tubuhnya, oh ini sakit, yang bagian itu juga sakit. Jadi semuanya diabaikan bagi seorang meditator. Jadi hanya berpikir bahwasanya ini hanya tubuh, ya perlu berpikir, mencontoh seperti pemikiran seorang arahat. So the last sentence, evam bhikkho bhikkhave bhikkhu kaya kayanubasi viharati. Bhikkhave is calling bhikkhus, monks. Evam bhikkho, in this way also. B is also. In this way also. Also means in other way, in the coming way also, not just this way. So because of this, should translate in this way also. Also means in coming ways also. Bhikkhu viharati lives, dwells. Kayanubasi descending as a kaya. Kaya in a kaya, in a body. Descending as body, kaya in a body.
So this is a conclusion. So conclude again. So this is the way to discern body, to discern as body in a body. So, okay. So in this way also means in some other way, which we will learn later. Okay. Baik, selanjutnya ewampiko bikawe biku kaye kaya nopasi wiharati. Jadi ewampi itu dengan cara ini. Dengan cara ini juga. Ya, bikawe itu seperti memanggil para biku. Ya, dengan demikianlah para biku, dengan cara ini juga. Artinya, bukan hanya dengan cara ini, tetapi cara yang kedepannya juga. Jadi, dengan cara yang berbeda, yang akan diajarkan nanti juga. Seseorang biku berdiam, merenungkan tubuh sebagai tubuh. Jadi, kaya nopasi wiharati. Seorang biku berdiam, merenungkan tubuh sebagai tubuh. Jadi ini adalah konklusinya, kesimpulan, ya seorang biku melihat tubuh di dalam tubuh. Okay. So Pali is finished, but in the commentary, so end up with the Four Noble Truth. How to make it end? Sati, which discerns asasa basasa, breathing, is suffering, dukkha sajja. I will say again, Sati, which discerns inner of breath, is the truth of suffering. This is the dukkha sajja. The craving which is the cause of mindfulness, sati, is I will say again, past craving, not present craving, past craving, which can cause, which is the cause of sati, is samudaya sajja, truth of origination of suffering. Next one. No arising or cessation of both means sati and craving, is nirodha sajja, truth of cessation. Noble path, which is taking nirodha as an object, which abandons samudaya sajja, which knows so in this way it makes end. So at the end, in a definition, so go to Four Noble Truth. It is the way to do definition. It is a Pali grammar way. So everything we should go to Four Noble Truth, especially to get attainment. For what? To get attainment. So why we need to go to Four Noble Truth?
Yeah, it is for the attainment. This definition is quite important. So, because when you read Suttas, so someone meet Buddha, Buddha teach Dhamma, so become Sotapanna or Sagaragami, like that. So always a Sotapanna, Sagaragami, Nagami, Arahanta, like that. So if you see some teaching, something very little, no have a Four Noble Truth, no have a Vipassana. So someone like that, maybe the flower leaves are falling down. Oh, it is in nature. So something like that. Some are just some one stanza, even not related to Vipassana. So finally got attainment. So why it happens? Because whoever has attainment must listen, talk, something related to Four Noble Truth. So without listening to Four Noble Truth, they cannot get attainment. So at the end of teaching, the Buddha must teach Four Noble Truth. But the background story is different. So only different than what mentioned. For the Four Noble Truth, always the same. So because of this, only in the beginning in Sutta, where mentioned about the Four Noble Truth. Later parts, it is many repetition. So because of many repetition, we're not trying to connect with the Four Noble Truth. Because of this, in the definition, so as a grammar way, everything you should go to Four Noble Truth. For example, let's say now you are listening in Dhamma. So your mindfulness is dukkha satya, suffering, because it is arising and perishing. So what is the cause of this mindfulness? So you may go one after another. Let's say because of this body, you have this mindfulness. If so, why you got a body? So go to past. In the past life, you have a craving. So because of craving, you have this body. Because of this body, you have a mindfulness. So the craving in the past is a samudaya satya. So meditator need to discern. So you need to discern your mindfulness. You need to discern craving and this mindfulness to have a connection. After that, contemplate as a nature dukkha anatta. So knowing dukkha satya and samudaya satya is a magga satya. So if magga satya is a mature, you will see nibbana. It is a nirodha satya. So this is about the listening in Dhamma, connecting with the Four Noble Truth. So if the Buddha teaches in this way, so if they can discern according to teaching, so they will have attainment. So every teaching, you need to connect with Four Noble Truth. So in this way, you can get attainment. So in the higher karma way, so this kind of connection, they will teach. So
it is a kind of way of definition, a kind of way of grammar, so to understand the Buddha's teaching. If not, so the Buddha teaches something not related to Vipassana, not related to Four Noble Truth, but someone got attainment. So you may think in this way. But in the Sutta, only were mentioned different background stories. For example, even this meditation center, you may come here from different stories. Maybe some people some people come here because of something. Oh, some people come here because of something like that. Those are maybe different, but listening in Dhamma is the same. So about this Dhamma, only for one person will explain, but the background story, because of different, were mentioned very detailed. But for the Dhamma, it is the same thing related to Four Noble Truth. So because of this, Four Noble Truth should be definition of every sutta. Although you do dana, for example, you do dana, you have a dana chirana. If you want to connect with the Four Noble Truth, okay, chirana, you should discern arising and perishing. Oh, it is the dukkha satya. Why chirana arise? Okay, because of, let's say, briefly, because of this body, you have a chirana. Why I have this body? Because of craving in the past. So you need to do this connection. So at that time you will know samudaya satya, craving. So knowing dukkha satya and samudaya satya is magga satya, your knowledge. So if it is mature, you will see nibbana. So it is a nirodha satya, like that. So with the dana also you can connect. With the sila also you can connect with the Four Noble Truth. So based on their background story, people, listener will come to the Buddha. So Buddha may do some greeting to persuade Buddha's teaching. After the minds are okay, after the minds are ready to listen in Dhamma, so the Buddha mainly will teach the Four Noble Truth. So at the end of teaching, the listener will have attainment. But Four Noble Truth, the connection, like for every person. So as a record, so this one will be many repetition. So only beginning in Sutta they were put. Later parts will not have. So to make it short, to make a small book. So but for this, I need to write down in the grammar book. When you learn a Sutta, you're trying to connect with the Four Noble Truth. So the learner need to know how to connect with the Four Noble Truth. Because of this, now at the end, so here connect with the Four Noble Truth. Sati, which the sun in our breath is dukkha satya. Past craving, which is the cause of sati, is samudaya satya. So because of craving, you have this body. Because of this body, you need to have a sati. So origination of sati is a craving. Knowing dukkha satya sati, samudaya satya craving is
Eightfold Noble Path, Magga Sajja. No arising or cessation of Samudaya and Dukkha Sajja is Nirodha Sajja. So in this way, can practice the Four Noble Truth. Okay, you may understand some. You may not understand, but anyway, okay, for the translator. Ya, kita sudah menyelesaikan sutanya dari Pali, tetapi dari kitab komentar, semua suta itu sebenarnya selesainya di 4 kebenaran mulia. Jadi bagaimana membuat suta ini berakhir jadi sati. Sati itu kan melihat asasa pasasa. Jadi sati memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Perhatian memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Ini adalah dukkha sacca, kebenaran mulia akan penderitaan. Karena sati itu bagian dari mentalitas, itu adalah dukkha sacca. Setelah itu, kenapa sati ini bisa muncul? Sati muncul bergantung kepada tubuh. Tubuh ini sebabnya apa? Sebabnya adalah kemelekatan yang ada di kehidupan lampau. Jadi, kemelekatan itu yang di masa lampau, itu menyebabkan sati di kehidupan ini itu muncul. Jadi, kemelekatan itu sebagai samudaya sacca. Kebenaran mulia akan sebab dari penderitaan. Setelah itu, ketidakmunculan dan ketidakpadaman dari dukkha sacca dan samudaya sacca, itulah yang disebut sebagai nirodha sacca. Jadi, ketidakmunculan lagi sati dan juga kemelekatan. Maka itulah yang disebut sebagai nirodha sacca. Setelah itu, kebenaran mulia yang keempat. Kebenaran mulia keempat itu ya ketika sedang mengembangkan perhatian terhadap sati dan juga kemelekatan. Mengembangkan kebenaran mulia keempat. Jadi kebenaran mulia keempat itu juga meninggalkan samudaya sacca. Jadi 4 kebenaran mulia kita perlu memahami maknanya. Karena di dalam buku Pali, semua buku Pali itu penjelasannya menuju ke 4 kebenaran mulia. Semua sutta yang ada di Pali, di akhirnya itu penjelasannya semuanya menuju ke 4 kebenaran mulia. Untuk apa? Untuk pencapaian. Jadi, mengapa setiap sutta itu beranjak ke 4 kebenaran mulia, dikoneksikan ke 4 kebenaran mulia, itu karena untuk pencapaian. Jadi ini penting bagi kamu ketika sedang membaca sutta, karena mungkin ketika kamu membaca sutta, orang itu ketemu dengan Buddha. Setelah itu, setelah Buddha memberikan ceramah dhamma, orang tersebut itu mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di pengajaran, sebenarnya yang Buddha ajarkan itu hanya stanza singkat atau syair-syair singkat. Tetapi kenapa mereka bisa berakhir dengan pencapaian? Karena sebenarnya di akhir itu ada koneksi terhadap 4 kebenaran mulia. Karena tanpa memahami 4 kebenaran mulia, tidak mungkin bisa mencapai. Seperti contohnya, kalau di sutta, mungkin kita bisa membaca, seseorang itu melihat bunga yang layu, atau bunga itu jatuh. Dia merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, bisa mencapai arahat. Tetapi sebenarnya, semua pendengar yang bertemu Buddha, itu perlu melihat 4 kebenaran mulia.
Jadi mungkin latar belakang bagi setiap orang itu berbeda. Latar belakang kenapa mereka bertemu Buddha itu berbeda-beda, memiliki ceritanya masing-masing, cerita yang berbeda-beda. Tapi akhir penjelasannya pasti Sang Buddha akan menjelaskan empat kebenaran mulia. Latar belakangnya berbeda-beda, tetapi diakhiri itu selalu sama, diakhiri empat kebenaran mulia. Di Sutta banyak pengulangan. Kalau ditulis di Sutta semuanya, maka pengulangan empat kebenaran mulia akan ada di setiap Sutta. Sehingga pengulangan ini tidak diulang lagi. Hanya tetapi secara tata bahasa itu semua sutta harus dikoneksikan dengan empat kebenaran mulia. Jadi pengulangan di banyak sutta sebenarnya tidak diletakkan empat kebenaran mulia di akhir sutta, biasanya hanya di sutta pertama di setiap buku. Tetapi kita perlu memahami bahwasanya di semua sutta itu ada koneksinya di akhir dengan empat kebenaran mulia. Jadi contohnya sekarang, ketika kita mendengarkan Dhamma, itu dengan sati. Dengan sati kita mendengarkan Dhamma, sati ini juga adalah dukkha sacca. Kebenaran mulia akan penderitaan. Setelah itu, kenapa sati ini bisa muncul? Sati itu landasannya adalah tubuh. Kenapa tubuh ini bisa muncul? Kenapa tubuh ini bisa memiliki sati? Kenapa kita bisa mendapatkan tubuh ini? Karena ada kemelekatan di masa lampau. Ada keinginan di masa lampau. Jadi keinginan di masa lampau itu adalah samudaya sacca. Jadi untuk mendapatkan koneksinya, setelah sudah dapat koneksinya, kita merenungkan kebenaran mulia yang pertama dan kedua itu sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Maka inilah yang disebut sebagai magga sacca. Melatih jalan. Setelah melatih jalan, ya pada akhirnya akan ya nirodha sacca. Jadi ini mengenai mendengarkan Dhamma, koneksinya terhadap empat kebenaran mulia. Jadi Buddha mengajarkan Dhamma, semuanya dikoneksikan ke empat kebenaran mulia untuk mendapatkan pencapaian. Dengan demikian, kamu juga di dalam hal apapun itu dikoneksikan ke empat kebenaran mulia untuk mendapatkan pencapaian. Karena di tata bahasa itu semuanya juga demikian. Memahami semua sutta dipecah di akhir sutta selalu melihat dengan cara empat kebenaran mulia untuk mendapatkan pencapaian. Jika tidak dikoneksikan, maka orang akan salah berpikir bahwasanya, oh, tanpa empat kebenaran mulia bisa mencapai. Jadi contohnya mereka hanya membaca sutta tanpa ada koneksi empat kebenaran mulia, setelah itu di informasi sutta tersebut si pendengarnya mencapai kesucian. Orang akan salah berpikir bahwasanya, oh, tanpa empat kebenaran mulia bisa mencapai. Tetapi sesungguhnya tidak begitu. Contoh, di Dhamma Hall ini, banyak orang yang datang. Mungkin ceritanya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, tetapi Dhamma itu selalu sama. Perlu diakhiri dengan empat kebenaran mulia. Sutta itu juga sama, membahas berbagai jenis latar belakang orang-orang yang datang kepada Buddha untuk mendengarkan Dhamma. Kenapa mereka mendengarkan Dhamma? Mungkin ada ceritanya masing-masing. Tetapi di akhir sutta selalu sama, empat kebenaran mulia. Pengulangan selalu terjadi karena di banyak sutta, jika diletakkan semua empat kebenaran mulia di akhir sutta, maka banyak pengulangan sehingga bukunya akan jadi tebal. Jadi untuk mengurangi, ya perlu seperti diringkas hanya di sutta yang pertama
Kemudian yang lainnya itu seperti mengikuti sutta yang pertama, merujuk kepada sutta yang pertama. Jadi contohnya dana. Ketika dana itu ada cetana yang muncul. Cetana itu juga muncul dan padam. Itu adalah dukkha saca. Jadi kenapa cetana itu bisa muncul? Cetana itu berlandaskan kepada tubuh. Tubuh ini muncul dari apa? Dari kemelekatan atau keinginan yang ada di masa lampau. Kemelekatan itulah yang disebut sebagai samudaya saca, kebenaran mulia yang kedua. Setelah itu, jika memahami kebenaran mulia yang pertama dan kedua, di mana kebenaran mulia yang pertama itu adalah cetana, yang kedua adalah kemelekatan, mengetahuinya, melihatnya, maka itu disebut sebagai magga saca, mengembangkan jalan. Jika sudah matang, maka akan mencapai kebenaran mulia yang ketiga, yaitu kepadaman dari dukkha. Jadi sama juga, sila, menjaga moralitas, berdana, itu semuanya juga dikoneksikan ke 4 kebenaran mulia. Semua yang datang kepada Buddha, Buddha akan membuat mereka nyaman agar bisa mendengarkan Dhamma, dan dengan sutta yang sesuai akan dikoneksikan ke 4 kebenaran mulia. Secara sutta mungkin akan terjadi banyak pengulangan. Jadi sehingga sutta-sutta berikutnya itu tidak akan menjelaskan, tidak akan menunjukkan akhir yang sama, yaitu 4 kebenaran mulia. Untuk membuat bukunya itu menjadi ringkas, menjadi tipis, agar mudah dibaca. Jadi mereka harus lihat buku tata bahasa atau grammar, bahwasanya di setiap sutta sebenarnya di akhir akan dikoneksikan kepada 4 kebenaran mulia. Jadi bagi mereka yang terpelajar, mereka akan melihat, memahami bahwasanya di setiap sutta itu di akhir selalu dikoneksikan kepada 4 kebenaran mulia. Jadi sati, perhatian terhadap asasa pasasa, itu adalah dukkha saca. Sati itu adalah dukkha saca. Kemudian sati itu muncul berdasarkan pada apa? Pada tubuh. Tubuh kenapa bisa muncul? Itu karena kemelekatan di masa lampau. Kemelekatan itulah yang menjadi sumber dari penderitaan. Ya, itulah kebenaran mulia yang kedua. Jadi kemelekatan atau keinginan di masa lampau itu adalah samudaya saca. Setelah itu, ketidakmunculan dari kebenaran mulia yang pertama dan kedua adalah nirodha saca. Pikiran yang mengambil sati dan kemelekatan sebagai objek, ya ketika dilihat, direnungkan, yaitu adalah magga saca. So little time left. So Anapana session is finished. We may do some conclusion. So in this session, like I have Ejadhanwa, Bahidhawa. So by seeing this, not only we need to discern internally, but also we need to discern externally. So because of Ijadhanwa, Bahidhawa, like that. Another thing is Samuriya Dhammanupasi, Vaya Dhammanupasi, those that they have. It is a causes, arising of causes, perishing of causes. So because of these words, we need to discern causes also, not just present things. We need to discern. Also, we need to discern causes. So normally we may go in this way. So, or the Buddha
may teach most of the time in this way. So for example, now if we are listening in Dhamma, so this is this mentality or materiality presently having. So you may notice your body, which one is obvious. So some people may have a bodily pain. If so, what is the pain? You may discern. So may start from the materiality. So some people may have a strong mind, easy to focus to the mind. So may start from the mind, discerning in the mind. So here, mentioning breath, started with the breath. So if you discern your body, so you're trying to discern materiality. After that, you're trying to discern mentality, which is taking materiality as an object. So if you start from the mentality, so mentality arising on dependent on materiality. So after that, you need to discern the materiality. So this is the present things which you have. After that, what is the cause? You need to find the causes. So for the cause, in the Four Noble Truth, if it is a dukkha sajja, and the cause is a samudaya sajja. But samudaya sajja is here mentioned past craving, not craving now, past craving. In the previous time, when we are doing karma to produce this life, we have a craving. So that craving is the cause. So according to Four Noble Truth, it's just one cause. But according to Paticcasamuppada, many causes. So according to 7 purification, we have a Vicchaya Brika Jnana. So it is also have a causes. So about this case, how many causes, how many generations we need to find? So at least we need to know cause of a cause. So cause of a cause, because in the 7 purification, finding in the cause is to overcome doubt. So among doubts about the past, so have this kind of doubt. Was I not in the past? What was I in the past? How was I in the past? What is the past of past? So have this doubt. So because of this, at least you need to find the cause of cause. Some are only just one cause they find. For example, who created this body? Someone create. But didn't ask who created that one. So become that one is permanent. So no more than that. So according to Buddhist view, we will find the cause of a cause. So if so, this is if you have done 2 generations, you should understand the other also will be the same. Everything have causes. No one is on the top.
For example, this flower we have. Why this flower have? Maybe because of rain, water coming from like that. So water also have a cause. Water is not creator. Water also they have their own cause. So in this way, everything have causes. So because of this, if you find one element, you need to find a cause. About that cause also you need to do nature dukkha anatta. Also you need to find another cause, another generation. If possible, maybe 3, 4, 5. Many also good. But at least you need to you seem to do about 2 generations. So if so, about the past, so everything have causes. So those are samudaya satya according to Four Noble Truth. This is the present to past. Present to past. So if you want to go present to future, okay, you are listening in Dhamma. So having in Chetana to listen in Dhamma. This is Chetana will produce a human to our life. So based on your desire, because you are still attaching into the life, if not arahanta. So different people have a different attachment. Some people want to be man, some people want to be woman, Some people may like to be bhikkhu, who is talking in front of other people. So based on this craving, the Chetana will produce a life. So if so, you should do connection. You should try to knowledgeable person will see. If you train well, because of this present cause, what will happen? So trying to see future and make a connection. After making a connection, I will become bhikkhu. You should not attach. If you have attachments, you will have that life. So once you have a life, you should welcome a lot of suffering. So because of this, you need to contemplate as a nature dukkha anatta in a course. Also, you need to contemplate future life as a nature dukkha anatta. So if so, you know everything, you know past, you know future. Everything you understand is all dukkha, suffering. So you may not like, you may not attach it to the present elements. Also, you may not attach the past, you may not attach the future. So, because all are suffering. So in the Anatta Lakkhana Sutta also said you must know present, past, future. So if you know just the present time, so no cause and effect. Creator view may not be disappeared because you only know present time. So because of this, if something is obvious for you, so you should pay attention that you should practice. Then as a connection, you may go past, you may go future. So you practice all. So in this way, you go. Here started from the breathing. So from the breathing here, only do connection past to present. In some sutta, may do connection present to future. So like that. In some sutta, so started with the food, like a Bodha Supama Sutta. So from the food and the sun of food and the sun of nutriment in the body,
After that, go to past, go to causes, go to future, like that. So this is something brief to understand cause and effect connections, to understand some way of definition. Okay. Buddha man subama soda. Buddha man subama man sa ubam. Okay. Jadi kita sudah menyelesaikan bab anapana. Ya, kita mungkin akan memberikan atau melihat sedikit kesimpulan Ajata Bahida. Ajata Bahida ini ya bukan hanya melihat internal tetapi juga eksternal. Jadi melihat tubuh internal, eksternal. Karena Ajata dan Bahida ya, maka kita perlu melihat tubuh yang internal dan juga eksternal. Hal yang lain adalah hal yang lain adalah samudaya dhammanupasi. Setelah itu waya dhamma nupasi. Itu adalah melihat sebab-sebab dan juga melihat kepadaman. Jadi kita perlu melihat internal, melihat eksternal. Perlu melihat sebab, perlu melihat kepadaman. Bukan hanya lihat saat ini, tetapi juga lihat sebab yang ada di lampau. Jadi kita biasanya melihat dengan demikian. Jadi contohnya ketika kita sekarang mendengarkan Dhamma. Orang itu mungkin akan berbeda-beda. Jadi mungkin yang sekarang mendengarkan Dhamma itu ada orang yang perasaan sakit di tubuhnya itu jelas. Sehingga dia awalnya melihat tubuh. Setelah itu melihat bahwasanya tubuh itu punya sebab di masa lampau dan dikoneksikan dengan empat kebenaran mulia. Jadi dia mulai awalnya dari tubuh. Karena di tubuhnya itu sangat jelas di pikirannya. Tetapi di pikiran orang yang lain, orang yang berbeda, mungkin pikiran itu sangat kuat. Indria pikirannya sangat kuat. Apa yang muncul di pikirannya itu sangat jelas. Jadi dia memulai dengan pikiran. Pikiran itu juga adalah dukkha sacca. Dia lihat sebab dari pikiran itu samudaya sacca. Dengan demikian dia koneksikan dengan empat kebenaran mulia. Jadi dia awali dari pikiran. Orang yang pertama awali dari tubuh, koneksikan ke empat kebenaran mulia. Orang yang kedua diawali dengan pikiran, koneksikan ke empat kebenaran mulia. Di sutta ini diawali dengan asasa pasasa. Itu diawali dengan menarik nafas masuk, menghembuskan nafas keluar, kemudian dikoneksikan ke empat kebenaran mulia. Jadi ada yang awalnya rupa dulu. Jadi nafas itu kan rupa dulu. Yang menjadi landasan bagi nafas itu karena ada tubuh, maka ada nafas. Sehingga dia mengawalinya dari tubuh dulu. Setelah itu, tubuh ini juga diambil sesuatu yang mengambil objek nafas dan tubuh itu adalah pikiran. Pikiran itu juga punya sebabnya. Jadi perlu mencari sebabnya. Karena samudaya sacca itu adalah mencari sebab. Di sini disebutkan itu adalah kemelekatan di masa lampau. Oleh karena itu sebenarnya bukan hanya melihat Dhamma yang di masa sekarang, tetapi juga perlu menemukan kemelekatan yang ada di masa lampau. Karena ketika seseorang itu melakukan kama, itu dibarengi dengan kemelekatan, dengan keinginan. Berdasarkan
paticca samuppada ada banyak sebab. Kemudian berdasarkan 7 pemurnian itu ada yang namanya pacaya parigahanyana. Itu juga adalah mencari sebab. Jadi mungkin bertanya, perlu mencari sebab berapa generasi? Beberapa generasi yang diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan akan sebab ini. Ada berapa banyak yang perlu kita temui atau kita cari. Ya, jadi sedikitnya, yang paling sedikit itu adalah mencari sebab dari sebab. Karena di 7 pemurnian itu ada yang namanya pemurnian mengatasi keraguan-raguan. Jadi di antara keraguan-raguan itu ada yang keraguan akan masa lampau. Apakah saya ada di masa lampau? Bagaimana saya di masa lampau? Jadi sebagai apa saya di masa lampau? Keraguan seperti itu perlu disingkirkan. Oleh karena itu perlu mencari paling sedikit itu sebab dari sebab. Jadi karena ada juga yang meragukan di masa lampau. Di masa lampau itu sebabnya apa? Jadi apakah masa lampau dari kehidupan lampau? Oleh karena itu, kamu perlu mencari sebab dari sebab. Beberapa orang mungkin berpikiran bahwasanya, oh di saat ini itu adalah nama rupa, tetapi ada yang menciptakan. Tetapi yang menciptakan itu siapa? Dia kan menciptakan sesuatu. Tetapi pencipta itu siapa yang menciptakan? Orang-orang itu berpikir seperti demikian. Tetapi di dalam Buddhis, kita perlu mencari atau melihat sebab dari sebab. Jadi sebenarnya sebab dari sebab itu adalah hal yang sama. Sebab yang kedua itu juga adalah sama. Ya, hanya kemelekatan atau keinginan. Setelah itu, contohnya bunga. Bunga ini datang dari mana? Dari air. Air itu kan datang dari mana? Juga ada sebabnya. Jadi semua hal itu sebenarnya ada sebabnya. Jadi kita lihat satu elemen, kita cari sebabnya. Sebabnya itu juga memiliki sebab yang di masa lampau. Jadi ketika melihat demikian, melihat semakin banyak itu semakin bagus. Mungkin melihat sampai 4 atau 5 generasi. Setelah itu merenungkan anicca, dukkha, dan anatta di semua sebab-sebabnya. Tapi setidaknya harus melihat 2 generasi. Jadi di masa lampau semua juga ada sebabnya. Inilah yang disebut sebagai samudaya saca. Setelah itu kita perlu juga menghubungkan dari saat ini ke kehidupan mendatang. Jadi contohnya sekarang sedang mendengarkan Dhamma. Mungkin ada beberapa orang ingin karena kusala kama mendengarkan Dhamma ini ingin terlahir sebagai dewa. Ada orang yang lain mungkin berkeinginan menjadi manusia. Jadi bergantung kepada kemelekatannya, orang-orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin menjadi laki-laki, mungkin ada yang menjadi perempuan, mungkin ada yang ingin menjadi biku yang sedang mengajarkan Dhamma. Jadi penyebabnya itu di saat ini, tetapi hasilnya di masa mendatang. Jadi contohnya apa manfaat atau hasil di kehidupan mendatang? Jadi contohnya mereka melihat dengan meditasi bahwasanya hasilnya itu menjadi seorang biku. Kemudian dia harus sadar bahwasanya dia tidak boleh melekat kepada kehidupan seorang biku. Karena jika melekat pada kehidupan, jika ada kehidupan, maka semua penderitaan akan datang. Oleh karena itu, dia perlu melihat bahwasanya kehidupan di masa mendatang itu juga sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dengan demikian, seseorang itu mengkoneksikan antara saat ini dengan kehidupan mendatang. Mengkoneksikan yang saat ini dengan yang melampau. Tidak melekat pada semuanya, karena semua adalah penderitaan. Jadi di Anatta Lakkhana Sutta juga membahas mengenai saat ini, kehidupan lampau, juga kehidupan mendatang. Jadi tidak ada yang namanya pencipta. Kita perlu melatih, melihat
saat ini, kemudian beranjak pergi ke kehidupan lampau, juga ke kehidupan mendatang. Agar semuanya menjadi jelas, ya. Jadi di sutta ini diawali dengan nafas, itu beranjak ke kehidupan lampau, tetapi ada beberapa sutta itu dari saat ini beranjak ke kehidupan mendatang. Seperti Buddha Mamsa Upama Sutta. Itu sutta tersebut itu melihat dari saat ini beranjak ke masa yang mendatang. Jadi contohnya mengenai makanan. Itu makanan yang memiliki efek di masa yang akan datang. Jadi ini adalah penjelasan ringkas untuk beberapa hal yang perlu dimengerti mengenai sebab dan akibat, cara untuk mendefinisikannya atau memahaminya. Okay. We should stop here. We will share merit. Idame bonyam. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hodu. Hodu. Mama bonya bagam. Mama punya bagam. Sabha sadanam. Sabha satana. Bajemi. Bajemi. Kesabe. Kesabe. Samam. Me sama. Bonya bagam. Punya bagam. Labandu. Labantu. Sadhu. 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 You want to ask? Maybe one or two questions. One or two questions. Vandami Sayadaw. If Sotapan reborn again as a Dewa, does he know he is Sotapan? If after Sotapanna, reborn in the Deva realm. So in the Ratana Sutta, there is this saying. Chitu Habaye Cha Vipamoto Chichabhitanani, like that. So in the Ratana Sutta, there is one stanza. Chitu Habaye Cha Vipamoto. So in that definition, in that commentary, so Sotapanna, although he don't know himself as a Sotapanna, he will not do killing, stealing, telling lie, sexual misconduct, and drinking alcohol. Although he will not know himself, he may not know himself. Have this saying. So, will not break 5 precepts. Also, will not believe other religious teacher. If someone say, nature, sukha, atta, he will not believe. So, in that saying, although he may not know himself, have this saying. So sometimes he may not know, but the Dhamma nature he has. So he didn't believe, didn't think he should kill other beings. He didn't think, he will not think should steal, like that, will not steal. Naturally don't want to kill, don't want to steal, will be so. So, yes, some people may not know, especially in the beginning in time.
But later, if he listens in Dhamma or those things, so at that time he will know. He may possible, he may not know. But a Deva is something can be a bit different, because a Deva is he are dying, they are reborn. So like sleeping and wake up, like we. So today do not sleep, only wake up. We can recall back. So because it's just sleeping. So because of this, if someone dies peacefully with mindfulness, so reborn there, so he may be able to recall past life. So if it's so very possible to know as a Sotapanna. But if he go to human life is started from the small things, have to stay into the mother womb long time. So the body is not mature, slowly grow up. So he may not know. He may not know as a Sotapanna. So after listening in Dhamma or so hearing some Dhamma, so he may know that. He may know that. So, but something related to this is something a bit strange. For example, if a practitioner only Vipassana stage, practicing Vipassana diligently day and night, maybe like you. So because of something, if it passed away, so one bhikkhu passed away in this way, practicing Vipassana very diligently, even in a Deva realm. So those people, he cannot continue to practice himself without listening any Dhamma. Surely should be, previous life he practiced diligently and reborn in Deva realm there. Should not forget. So should be able to practice, continue to practice without listening in Dhamma. But there is this saying, without listening in Dhamma, no one, ordinary people cannot get any attainment. At least he need to listen maybe some Deva's teaching. Some powerful bhikkhu go there teach. Or he may come to the Buddha and learn. So after learning, after listening only, those people can get attainment. So yeah, this is some condition, remember or not. Remember or not. So diligent practitioner, but he need to listen very little. If he has practiced diligently, even in short talk, at least a short talk need. Like Bhanisariputra, the same. Bhanisariputra is Eka Savaka, chief disciple. So many lives in the past, he has met. He have met many Buddhas, have practiced many times Vipassana. But although he is finding deathless, cannot find, at least he need a short talk. So later he has a chance to listen from the Assaji. So after listening short talk, at that time he got enlightenment. So it is some nature. So they cannot remember. They cannot remember their self. After listening in short talk, they can remember. So Sotapanna, it is possible not to know their self. Okay. Ya, tadi ada pertanyaan, jika Sotapanna itu terlahir di alam dewa, apakah dia bisa mengetahui bahwasanya dia itu adalah Sotapanna? Jadi setelah
menjadi Sotapanna, kemudian terlahir di alam dewa. Di Ratana Sutta itu ada dibahas satu bait, satu wip, Seduhabaye Jakwipamodo. satu hawipamuto cacabitanani ababakatum. Ya. Bisa. Yeah, Ya. correct. Ya, jadi di kitab komentar dari satu bait itu, ya, bagi seorang Sotapanna meskipun dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu adalah Sotapanna, secara alami dia tidak akan melanggar 5 sila. Dia tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan pernah melakukan hubungan, ya, tidak akan pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang resmi, tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah meminum minuman keras. Jadi, hal yang lain, seorang Sotapanna itu meskipun dia tidak tahu dia adalah Sotapanna, dia juga tidak akan pernah percaya kepada ajaran yang lain. Maksudnya bagaimana jika ada ajaran lain yang mengatakan bahwasanya, oh ini adalah kekal, ini adalah diri. Dia tidak akan percaya. Karena dia memahami bahwasanya sifat alami dari Dhamma itu semuanya adalah anicca, semuanya itu adalah anatta. Jadi di sutta mungkin ada yang tahu mereka adalah Sotapanna, mungkin ada yang tidak tahu. Tetapi sifat alami dari Dhamma, mereka ada sifat alami dari Dhamma itu, yaitu apa? Mereka tidak akan pernah membunuh, mereka tidak akan pernah mencuri, tidak akan pernah melanggar sila. Jadi mungkin banyak dari mereka yang Sotapanna, awal-awalnya itu mereka tidak tahu. Tetapi setelah mereka mendengarkan Dhamma, memahami Dhamma, mempelajari, maka mereka akan paham. Tapi awalnya mungkin mereka tidak tahu. Jadi jika di alam dewa itu sedikit berbeda. Ketika seorang terlahir di alam dewa setelah mencapai Sotapanna, itu mereka terlahir di sana seperti bangun tidur. Jadi contohnya kita sekarang hari ini bangun tidur. Kejadian semalam itu kita ingat dengan jelas. Karena hanya rentang 1 hari. Kita merenungkan hal-hal yang kemarin terjadi sangat jelas mengingatnya. Demikian juga ketika seseorang mencapai Sotapanna di alam manusia, setelah itu terlahir di alam dewa. Di alam dewa itu mereka seperti bangun kembali. Karena tubuh mereka ya tubuh dewasa. Jadi mereka seperti merenungkan kembali kehidupan sebelumnya itu bagaimana, dan mereka bisa paham bahwasanya jika di kehidupan sebelumnya mereka melatih diri dan mencapai Sotapanna. Dengan sati, dengan perenungan, mereka bisa melihat kehidupan lampaunya. Para dewa itu bisa melihat, mengingat kehidupan lampaunya. Tapi kalau manusia itu berbeda. Jika terlahir sebagai manusia, ya Sotapanna itu munculnya dari kecil, dari materi kecil, kemudian berkembang di rahim ibu, semakin besar, kemudian ya mengalami proses menjadi seorang manusia dewasa. Dengan demikian, mereka manusia yang Sotapanna itu tidak akan memahami, tidak akan mengerti bahwasanya mereka adalah Sotapanna. Tetapi setelah mereka mendengarkan Dhamma, melatih, dan mempelajari Dhamma, mereka akan tahu mereka itu Sotapanna. Jadi, contohnya ada yang melatih Vipassana secara terus-menerus berkesinambungan hingga meninggal. Jadi, ada biku yang Vipassana terus-menerus hingga meninggal, yang mungkin seperti kalian yang sekarang meditasi terus-menerus, tetapi biku tersebut itu setelah Vipassana secara berkesinambungan meninggal, terlahir menjadi dewa. Setelah menjadi dewa, dia tidak bisa mencapai. Jadi sebenarnya seharusnya dia sebagai dewa bisa mengingat latihan dhammanya. Tetapi dia tidak bisa mencapai dhamma juga. Dia perlu mendengarkan dhamma. Jadi tanpa mendengarkan dhamma, dia tidak bisa mencapai. Tetapi sebenarnya seharusnya dia tidak lupa cara berwipasana. Karena sangat dekat
dengan kehidupan lampau. Jadi ada ungkapan penyebabnya kenapa mereka tidak harus bisa mendengarkan dhamma dari dewa yang lainnya, atau dari Buddha, atau dari siswa Buddha. Karena dengan sedikit mendengarkan dhamma, dia bisa mencapai. Karena dengan mendengarkan sedikit dhamma, dia bisa melanjutkan pelatihannya dan mencapai. Jadi seperti Bante Sariputta, itu beliau adalah Agasawaka. Itu hanya mendengarkan sedikit saja, sudah mencapai. Tetapi sebenarnya Bante Sariputta di kehidupan lampau itu sudah banyak wipasana, sudah banyak mendengarkan dhamma dari Buddha, tetapi di kehidupan terakhir beliau mencari kematian. Beliau mencari ketanpa kematian. Jadi sesuatu yang tanpa kematian beliau cari di kehidupan terakhir, tetapi tidak bisa menemukannya. Tidak bisa mengingat lagi pelatihan wipasana di kehidupan-kehidupan lampau. Hanya setelah mendengarkan dari Biku Asaji, ya baru beliau mencapai ya Sotapanna. Jadi bagi seorang murid, meskipun Agasawaka seperti Bante Sariputta, itu perlu mendengarkan dhamma dari Buddha atau dari murid Buddha. So, Pichika Buddha and Buddha, this is two persons. Without listening from the teacher, they can practice vipassana. They can get attainment. So only two persons, they can remember about the vipassana practice. So the Ratana Sutta commentary is, although Sotapanna, they don't know their self, have this saying. It is quotation for not knowing. So, but there is another Sutta, Sakkapanya Sutta. In the Sakkapanya Sutta, the king of Dewa come to the Buddha, listening in Dhamma. After listening in Dhamma, he became Sotapanna. There he passed away as a Sotapanna in front of Buddha. So, while listening in Dhamma, after being in Sotapanna, he passed away. He reborn suddenly as a king of Dewa. But that king of Dewa knew himself as a Sotapanna. So the Buddha also knew. I think the other audience, they didn't know. Only he and Buddha knew about his life changing. So Sakkapanya Sutta is the quotation or reference of knowing your own self. So Ratana Sutta is a quotation or reference of not knowing. Ya, jadi hanya Pacaka Buddha dan Buddha yang bisa mencapai Dhamma meskipun mereka tidak mendengarkan dari yang lainnya. Jadi hanya dua jenis orang ini yang bisa mengingat cara berwipasana dan mencapai Sotapanna dan seterusnya tanpa mendengarkan Dhamma. Hanya Pacaka Buddha dan Buddha. Jadi di dalam Ratana Sutta itu adalah kutipan di mana orang-orang yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna itu tidak mengetahui pencapaian mereka. Tetapi di sutta yang lainnya, itu Sakkapanha Sutta, Sakka mendengarkan Buddha membabarkan Dhamma, setelah itu Sakka menjadi Sotapanna dan langsung meninggal
kemudian terlahirkan kembali sebagai Raja Dewa lagi, sebagai Saka lagi. Dia mengetahui kondisinya, dia mengetahui dia mencapai Sotapanna, meninggal, kemudian terlahir lagi menjadi Raja Dewa, seorang Saka. Hanya dia yang mengetahui dan Buddha. Orang lain mungkin tidak memahami, tidak mengetahui bahwasanya Saka itu sudah mencapai Sotapanna, meninggal dunia, kemudian terlahirkan kembali dengan tubuh yang sama sebagai Saka. Orang lain mungkin tidak memahami, tetapi dia sendiri dan Buddha memahami hal ini. Jadi di Sakapanha Sutta ini adalah kutipan di mana seorang Sotapanna itu mengetahui dia mencapai Sotapanna. Tetapi di Ratana Sutta itu ada satu bait, itu adalah kutipan di mana seorang Sotapanna tidak mengetahui pencapaiannya sendiri. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw, for teaching us about Mahasatipatthana Sutta. May this be a condition for us to attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.